kita akan buat create to do dulu sih yang mudah ya. Oke. Pertama kita itu butuh mapnya dulu, formnya dulu. Kita butuh buat form di sini ya. Di bagian create itu berarti ini layout kita close aja. Kita butuh bikin form create pada HTML ini. Yang pertama sini kan masih dokumen ya, kita ganti aja jadi create new to do. Jadi kalau kita running, otomatis dia akan bilang ke HTML untuk nge-refresh title-nya ini ya ketika create dibuka. Nah tuh, create new to do di title. Oke, selanjutnya kita bikin form. Pertama buat ini dulu untuk content center. Ya betul lah. Selanjutnya kita buat kelas card. Oke, kita buat card header. Coba dulu kita lompat. Sip. Lalu kita buat card body di bawah header. Ini ada card header dan card body. Dalamnya baru kita isi form. Gitu. Oke, ini kita bikin form. Sini ada to do action, to do create. Nanti kita kirim objeknya to do, metodenya post. Nah itu controller belum kita bikin, ini baru controller map. Kita harusnya buat lagi nanti controller untuk si post mapping ya. Tapi nanti aja. Selanjutnya kita buat title. Second kolomnya ada description. Sini ada kolom title, description, sama status ya. Itu yang perlu kita isi. Oke, kayak gini aja. Di sini ada kolom title. Ini yang for title nggak penting sih, tapi nggak apa-apa, kayak aja. Ini ada tipe teks, form control, ID-nya title, type field-nya title. Ini sesuai objek ya, objek yang nanti kita buat. Sebentar. Jadi, to-do ini sebenarnya mirip sama DTO yang udah kita bikin ya di sini. Nah, harus mirip kayak yang di sini ya. Penulisan parameter yang misalkan di sini title, sini harus persis title, nggak boleh ada huruf kecil, nggak ada huruf gede, persis sama kayak gini. Itu. Terus di sini tuh ada field has error. Ini untuk ngasih error aja sih di bawahnya. Sini ada div invalid feedback. Gitu. Jadi kalau misalkan inputan ini error atau kosong, nanti dia warnanya merah kalau nggak salah ya. Is invalid, ini ada is invalid juga. Oke. Invalid feedback. Sini ada kelas invalid feedback, itu kayak bawaan bootstrap deh. Jadi kalau misalkan emang field itu ada error, dia akan warna merah gitu. Lebih kayak gitu deh. Terus selanjutnya kita buat field description. Ini kita kasih aja field description di bawahnya. Oke. Sama ya, ini juga description. Ini cuma label. Yang harus persis sama itu ID. Di sini juga ada ID nih. Dari ID ya. Sama TH field. Ini ID sama TH field description. Kalau 3 itu maksudnya kayak tingginya. Dari teks areanya tingginya 3 gitu. Coba kita compile dulu errornya.
refresh. Wah, ada error. Oh, ini karena hmm, oh, mungkin karena ini nih tuduhnya belum kita lempar. Oh, kita harus buat controllernya dulu sebentar ya. Jadi karena dia butuh butuh apa istilahnya, butuh tuduh ya, maka kita harus kirim modelnya dulu, yaitu si model sorry, oh sorry, ini harus ambil model dulu, model bawaannya si Spring Boot UI dari TeamLeaf. Oke, nah model apa namanya, add atribut, kita sebut aja to ya, to detail juga boleh, terus new to detail. Nah, biar gampang di sini to aja deh. Nah, to ini kita kirim ke form tuh, ke sini nih, gitu. Sebenarnya itu yang terjadi. Oke, lalu kita coba running. Nah, sudah error sih. Nah, detail sama subscription. Oke. Nah, selanjutnya kita buat status ya. Kita buat field status di bawahnya kayak gini. Oke, ini label status, lalu ini ada select option, ID-nya status, field-nya status. Ini kalau ada error sama ya, THK Sapen. Terus ada inputnya, ini value-nya kosong, disable selected, select status. Terus ada option kedua, baru isinya data-data dari status atau buat manual. Sebentar ya. Jadi kan sebelumnya kita punya enumeration ya. Kalau nggak salah kita punya enumeration. Nih, nah ini ada in to do, in progress, dan kita udah punya value-nya gitu. Jadi kita lempar aja value-nya pakai model atribut, terus namanya gini, status gitu aja deh, biar gampang nama variabelnya. Terus kita to status values. Jadi ini akan kirim ke create, akan kirim ke sini ya, supaya option ini muncul sendiri gitu. Coba ya. Oh, oke, kita format ya. Terakhir kita buat button submitnya. Ikutin aja ini. Button submit setelah div option. Oke, sini ada harap untuk cancel. Lalu ketik ke submit, lalu dia ada controller. Dia akan ke controller ini ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Coba. Nah, ini kalau kita submit pasti error. Karena kita belum buat controller untuk simpen datanya gitu. Oke, kita buat dulu di bagian to do controller. Nah, untuk get ini kan udah ya, ini untuk ini deh, menampilkan halaman index. Ini untuk menampilkan halaman create to do. Index atau list to do. Nah, selanjutnya kita harus bikin namanya method post mapping. Kenapa post mapping? Karena biasanya simpan itu pakai post method tuh. Jadi ini ada post method ya.
dan alamatnya tuh ini tutus create, alamatnya persis. Jadi post mapping ini kita masukin ke sini gitu. Sebentar, tudusnya udah ada di atas, jadi ini nggak usah ini aja. Nah, di sini kan URL sama ya, create. Ini nggak akan bentrok karena di sini metode get mapping sekarang, dan ini metode post mapping. Jadi walaupun URL-nya sama, address-nya sama, itu nggak akan bentrok karena beda metode. Gitu. Kita buat dulu public string ini apa ya? Save to do, ini untuk simpan data to do soalnya. Kita nol dulu. Nah, di bagian ini kita butuh namanya, kan kita udah punya DTO ya. DTO di sini tuh untuk apa istilahnya? Untuk simpan data sementara dari form gitu. Dan di sini juga udah ada apa istilahnya, udah ada validasi gitu. Kalau misalkan error ya keluarlah message ini gitu. Maka kita bakal pakai to do DTO gitu. Kita tinggal pakai annotation, kita tinggal panggil model atribut dari si to do ini. Ini kita ketiknya to do, tapi kita panggil to do DTO ya. To do DTO. Nah, kenapa ini to do? Kita samain persis aja kayak yang ada di sini nih. To do. Dimana to do ini dan to do ini itu namanya persis kayak yang kita lempar di objeknya form. Harus persis. Selanjutnya, nah, karena si to do DTO ini punya validasi not blank, validasi ini juga kalau dia kosong, ya udah kita supaya validasinya ini aktif, maka di sini kita butuh annotation namanya valid. Jadi kita nggak usah bikin validasi manual, kita udah bisa bikin validasi pakai annotation yang disediakan oleh si Jakarta Validation. Gitu. Terus di sini kita butuh binding result. Enter aja. Binding result dari Spring Validation. Jadi ada result errornya lah, nanti dimunculin sama si form secara otomatis. Terus kita juga butuh redirect attribute ini, redirect attribute ini nanti untuk kita kirim pesan errornya lah. Terus yang terakhir model, tentu aja ini untuk lempar data ke form. Oke. Nah, di dalam sini kita cek dulu validasi. Kalau misalkan result yang dari form itu ada error, maka oke. Jadi kalau misalkan ada error, dia balik lagi ke halaman ini ya. Dia balik lagi ke halaman ini, tapi dia kirim status ini, status gitu. Ceritanya tuh jika ada error, maka balik ke halaman create, tapi pakai to do yang saat ini. Maksudnya apa? Jadi codingannya kan persis ya, ini sama ini persis. Jadi kalau ada error, dia bakal balik ke halaman create, cuman atribut to do-nya itu nggak kosong. Ini tuh atribut, kalau misalkan atribut kayak gini, new to do ini atributnya kosong, nggak ada isinya gitu. Tapi kalau misalkan ini tuh ada isinya, karena kita nggak ubah apa-apa gitu. Nanti deh ketahuannya kalau udah dipraktek. Selanjutnya
Kalau misalkan ada error, kita buat sorry, ini aja dulu deh, ini aja dulu. Oke, coba ya, set ini dulu. Nah, ini kalau kita refresh dulu. Jadi kalau misalkan kita save, apa error ya? Kenapa error? Silakan not blank type, check configuration status. Oke, udah ketemu ya penyebab error. Jadi harusnya kita tuh pakai di sini pakai not null ya, bukan not blank karena ini tuh enumeration. Ini tuh enumeration enumnya, which is itu tuh bukan string. Jadi kita harus pakai not null, bukan not blank. Sebelumnya tuh not blank ya. Oke. Oke. Selanjutnya gini. Jadi form ini tuh jika ada error, maka balik ke halaman create tapi pakai DTO yang udah pernah diisi gitu. Misalkan kita ke create dulu deh, dari ulang ya. Misalkan di sini kita isi description-nya aja. Misalkan buku gitu ya. Tapi kita kosongin title-nya, otomatisnya langsung error ya. Nah, error. Cuman bukunya ini nggak hilang. Gitu. Bukunya tetap ada gitu. Misalkan kita pakai ini, kita lempar to do baru di sini ya. Ketika error, lempar to do yang baru ini. Ini akan kosong karena dia akan nge-refresh objek to do. Jadi kosong. Nih, dari awal, dari ulang ya. Misalkan kita tulis buku di sini ya. Detailnya kita kosongin, jadi ketika ada error, set. Oh, itu ada. Ini aneh sih. Oh, karena kita harus jalan ulang. Setiap ada perubahan di Java tuh, ya itu harus jalan ulang. Lalu coba kita buka lagi. Sorry. Oke. Kita isi buku misalkan ya. Ini kita kosongin supaya error sengaja. Kita simpan. Nah, bukunya hilang. Karena objek ini. Makanya objek ini kita nggak usah pakai. Supaya apa yang kita ketik itu tetap ada. Tetap ada. Oke, kita press lagi. Ini halaman create-nya. Misalkan di sini buku. Trace. Kita kosongin. Jadi ketika ada error, tuh, this title is required. Maka yang pernah kita isi itu nggak hilang. Misalkan kita pilihnya dan tuh ini juga sama nggak hilang gitu. Nah, kenapa error ini keluar itu karena kita punya ini title is required, ya kan? Terus kita juga pakai annotation valid, maka validasinya bisa keluar. Lalu kenapa dia bisa berwarna merah? Title is required, warnanya merah itu karena di create itu kita punya ini invalid feedback. Errornya dari objek feedback ini tuh invalid feedback ini kelasnya dari si bootstrap ya, tinggal dipakai aja gitu. Itu sih. Lalu is invalid ini supaya titelnya warna merah gitu sih, kurang lebih gitulah. Ini bawaan bootstrap CSS. Oke. Selanjutnya gini, nah misalkan kalau misalkan kita udah isi data semua nih, kita udah isi semua data, ketika kita save, dia balik ke sini ya, karena di sini ada redirect gitu. Ini ada redirect ke tutus. Cuman kita pengen selain redirect kita pengen si halaman itu munculin kalau ada pesan berhasilnya lah, ada pesan berhasilnya. Jadi kita akan buat sebentar ya. Nah, pesan berhasilnya itu kita bikin di layoutnya aja. Kita buka layout, oke. Kita buat di atas tabel
ini ada pesan sukses atau gagal semacam itulah, kayak gini ya. Sorry, ini buat sukses doang sih harusnya. Kayak gini ya. Jadi if ada message kasih alert, terus alertnya itu alert plus warna alertnya dari controller yang isi, lalu message-nya juga controller yang isi. Cara penggunaannya gini, di bagian controller kita cuma perlu pakai redirect attributes dot add flash attribute, ini namanya flash message. Jadi pesan yang muncul lalu bisa hilang dalam beberapa detik ya kalau nggak salah. Nah misalnya kayak gini ya, sorry. Lalu redirect attribute alertnya kita pakai sukses. Sorry, kayaknya nggak gini deh, harusnya alert sukses gitu. Nah, jadi kalau sukses dia munculin pesan ini. Tapi ini kita belum simpan data di database ya. Ini cuma UI-nya aja, user interface-nya aja yang kita buat. Oke. Oke, kita coba tes. Lihat dulu. Sorry, ini apa nih? Oh, ini belum dibikin ya. Sebentar. Ini harusnya di bagian, kalau create button ini harusnya di bagian index ya. Sebentar, di to-dos index ini tabel ininya belum kita tambahin ya. Ini kita ganti aja jadi kayak gini ya, supaya dia ke link href to-dos create gitu. Jalanin ulang. Oke. Ini kita refresh. Jadi kalau ini kita klik langsung ke halaman to-dos create. Misalkan kita isi detailnya baca buku, belajar biasa misalnya, in progress misal, simpan. Nah, created successfully. Ini baru layout, di database kita mah tetap kosong, belum ada datanya ya.